Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triano Rizky dari Keperawatan 1A, Stikes Bakti Tunas Pusada Tasikmalaya. Di sini saya akan menerangkan tentang karya ilmiah yang berjudul Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep pada Pasien Rawat Jalan di Depo Farmasi. Latar belakang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 bahwa rumah sakit berkewajiban untuk memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Ketatnya jasa rumah sakit serta banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan bermutu memaksa rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Waktu tunggu merupakan salah satu komponen yang tidak menyebabkan ketidakpuasan pasien yang berdampak pada loyalitas pasien. Waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menanyakan obat sampai menerima obat. Waktu tunggu pelayanan resep yang lama dapat mengakibatkan ketidakpuasan pasien. Pelayanan farmasi merupakan revenue center bagi rumah sakit, sehingga pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan melalui banyaknya lebih dari 90% pelayanan kesehatan menggunakan pembekalan farmasi dan 50% pemasukan rumah sakit berasal dari pembekalan farmasi. Data komplain pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tahun 2015 menunjukkan adanya pasien rawat jalan yang mengeluhkan lamanya waktu tunggu pelayanan resep yang berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Mei 2016. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep non-racikan yaitu 50 menit, sedangkan resep racikan 60 menit. Hal ini berarti pelayanan resep di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak mencapai standar waktu tunggu yang baik menurut standar pelayanan minimal yang disebut SPM maupun depo farmasi rawat jalan. Yang memiliki mobilitas paling tinggi adalah depo farmasi gedung karena paling banyak mendapat polispesialis di mana pada jam sibuk pelayanan banyak resep menumpuk sehingga mendatangkan pegawai farmasi dari depo lain karena tenaga yang ada dianggap belum mencukupi. Selain itu, luas ruangan dan SIM-NS dianggap belum optimal karena pegawai juga mengeluhkan karena masih adanya penulisan resep yang tidak sesuai formularium dengan presentasi 10%. Sedangkan menurut standar pelayanan minimal seharusnya 100% penulisan resep sesuai dengan formularium. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif melalui lembar observasi waktu tunggu pelayanan resep dengan mengamati mulai dari proses penerimaan resep hingga penyerahan tindakan, yaitu ketika resep dikerjakan oleh petugas serta komponen jendela, yaitu resep diletakkan menunggu untuk dikerjakan. Sampel penelitian adalah resep yang masuk ke dalam depo farmasi gedung MCME pada hari Senin 3 sampai Sabtu baik pada jam sibuk maupun di luar jam sibuk. Sebanyak 100 resep yang diambil menggunakan accidental sampling, sedangkan pengumpulan data kuantitatif Informa menggunakan purposive sampling. Informa utama adalah tenaga teknis kefarmasian yang berjumlah 2 orang, sedangkan informasi triangulasi berjumlah 2 orang yang terdiri dari kepala instalasi farmasi dan penanggung jawab farmasi rawat jalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara mendalam bahwa pasien umum didahulukan karena tuntutan pasien akan pelayanan yang cepat karena merasa membayar langsung, sehingga pihak manajemen mendahulukannya sebagai upaya untuk menjaga pasien umum agar tidak keluar karena pasien umum memberikan masukan langsung kepada rumah sakit. Sedangkan pasien asuransi kesehatan komersial didahulukan karena adanya tuntutan pasien akan pelayanan yang cepat sehingga
antisipasi konflik yang awalnya pasien asuransi kesehatan komersial masuk kode antrian B sama dengan pasien JKN diubah menjadi kode D. Alasan lain karena tidak mungkin mendahulukan pasien JKN yang jumlahnya banyak dan anggapan bahwa nantinya semua ada pada era BPJS. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam, ada 5 faktor yang turut mempengaruhi lamanya waktu tunggu pelayanan resep, antara lain yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Sarana dan prasarana, 3. Sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang disebut dengan SIM-RS, yang keempat yaitu standar prosedur operasional yang disebut SPO, dan yang kelima adalah formularium. Yang pertama ada sumber daya manusia. Kurangnya tenaga mengakibatkan proses pelayanan kepada pasien tidak optimal karena banyaknya resep sehingga pegawai cenderung terburu-buru dalam melayani pasien. Lalu yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Peralatan untuk melakukan pelayanan resep sudah lengkap, hanya saja masih sedikit rusak sehingga cukup mengganggu dalam proses pelayanan. Contohnya yaitu printer beberapa kali macet, mic untuk memanggil macet, dan AC mati. Selain itu, luas ruangan dianggap terlalu sempit sehingga kurang optimal untuk melakukan pelayanan karena petugas kesulitan keluar masuk ketika banyak petugas yang berada di dalam. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit. SIM-RS untuk pelayanan resep sudah tersedia, namun saat ini masih dalam pengembangan sehingga dapat mencukupi keterbutuhan pegawai yang masih sering error. Dan yang keempat yaitu standar prosedur operasional yang disebut dengan SPO. Untuk pelayanan resep pasien rawat jalan sudah tersedia, namun belum semua pegawai tahu karena tidak semuanya mendapatkan sosialisasi atau penjelasan terkait SPO. Yang kelima yaitu formularium. Sudah ada peraturan yang mewajibkan penulisan resep sesuai dengan formularium, namun masih banyak penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium, sehingga memperlama proses pelayanan resep. Resep yang tidak sesuai formularium juga akan berdampak saat proses penyerahan obat, karena petugas menjelaskan jika ada obat yang tidak masuk formularium, lalu membuatkan kopi resep jika pasien ingin menebus obat di luar atau jika ingin ditebus sekalian, maka petugas akan kembali menyiapkan obat dan pasien membayar ke kasir sehingga proses menjadi lebih lama. Dan video presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.